Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Si penyiksa, sipir penjara. Mendengar judul ini saja sudah tahu kalau ini semacam identitas atau pekerjaan. Pria berbaju hitam secara alami tidak disebut penjahat. Bahkan Sui tidak menyangka bahwa kekuatan bencana seperti Dark Ancient Forbidden ditengarai termasuk di antara kekuatan misterius yang menyebut diri mereka, Tianda Woman, yang kuat akan muncul di dunia bawah. Selain itu, yang mengirim adalah orang kuat dengan identitas si penyiksa. Ini langsung membangkitkan minat Sui. Apa yang ingin kamu bicarakan? Sui bertanya. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan berkata, ceritakan tentang batu nisan ini. Sejauh yang saya tahu, batu nisan ini adalah kaisar Nether terakhir yang bertanggung jawab atas dunia bawah di zaman kuno. Sangat mungkin bahwa beberapa rahasia yang berhubungan dengan reinkarnasi tersembunyi di sisa makanan, jadi saya ingin meminta satu atau dua pelajaran kepada sesama Taois. Kata-kata ini juga menarik perhatian iblis tua beralis putih dan 9 Nether Cross. Di dunia ini, siapa yang tidak penasaran dengan rahasia reinkarnasi? Sui tidak menjawab, dan berkata, apalagi yang kamu tahu? Pria berbaju hitam itu berpikir dengan hati-hati dan berkata, setelah bertemu dengan sesama Taois, saya akhirnya dapat memastikan bahwa reinkarnasi itu nyata, dan itu ada di dunia hantu ini. Sui mendengus dan berkata, jadi, kamu datang ke dunia bawah dari kedalaman langit berbintang untuk menjelajahi rahasia reinkarnasi? Mata pria kulit hitam itu berkilat, dan dia berkata, tidak buruk. Sui mendengus dan berkata, apa hubunganmu dengan sipir penjara? Pria berbaju hitam itu kaget, sedikit mengernyit. Percakapan seperti itu, kata-katanya selalu dikendalikan oleh Sui, yang membuatnya sedikit menentang. Segera, dia tersenyum dan berkata, jika rekan tahu bisa menjawab pertanyaan saya tidak keberatan mengobrol dengan Anda tentang hal-hal ini. Sui berkata dengan acuh tak acuh, di batu nisan itu, memang ada sutra harta karun yang berhubungan dengan reinkarnasi, yang disebut Sutra Reinkarnasi 6 Jalan. Ini adalah Kaisar Nether yang abadi yang mengabdikan usahanya dan mengukirnya di batu nisan. Mata pria berbaju hitam itu bersinar. Setan tua beralis putih dan 9 Nether Cross juga terkejut. Mereka semua sudah terjebak di kota orang mati entah sudah berapa tahun. Tapi baru pertama kali ini saya tahu bahwa batu nisan di kota kematian masih menyembunyikan rahasia yang begitu mengejutkan. Jadi, di kehidupan lampau, rekan-rekan Taois menembus kitab suci Tao di batu nisan ini, dan dengan demikian menyadari makna mendalam dari reinkarnasi? Pria berbaju hitam itu bertanya. Sui tertawa, mengeluarkan kendi dan minum, lalu berkata, jawab pertanyaanku dulu, tentu saja lebih baik membicarakanmu dulu kekuatanmu di. Pria berbaju hitam itu merasakan sesak di dadanya. Dia telah menyadari bahwa jika dia ingin membuat klise dari mulut Sui, dia harus mengeluarkan beberapa rahasia untuk ditukar. Jika memungkinkan, dia sangat ingin segera mengambil tindakan, menangkap Sui, menggunakan teknik rahasia untuk mencari jiwanya, dan mendapatkan semua misteri tentang reinkarnasi yang dia ketahui. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Dalam 9 tahun terakhir, dia berjalan ke area terlarang ini selangkah demi selangkah, dan akhirnya tiba di batu nisan misterius tempat 7 Zhang hari ini. Hanya waktu, kerja keras, dan 5 pil esensi ilahi kebangkitan, yang tak ternilai harganya. Bagaimana dia bisa rela menyerah saat ini? Setelah beberapa saat, pria berbaju hitam itu menenangkan emosinya dan berkata, yang bisa kukatakan padamu adalah bahwa aku berasal dari Paviliun 9 Surga, dan identitas adalah penyiksa. Sipir yang Anda sebutkan juga dari Paviliun Jiutian. Untuk hal lain, saya tidak bisa mengatakan lebih banyak. Mendengar ini, 9 Nether Cross tidak bisa menahan cibiran dan berkata, monster Tuasu, hanya mengandalkan basis kultivasi spirit will realm Anda masih ingin dihukum. Tuan. Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi acuh tak acuh, dan berkata, sungguh, kalau begitu saya sangat ingin melihat, saya dulu satu-satunya di dunia. Setelah reinkarnasi, Master Pedang Xuanjun memiliki cara yang sangat kuat.
Suara itu masih bergema, dan niat membunuh seperti langit memenuhi sosok kurusnya. Iblis tua beralis putih itu menggigil di mana-mana, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Pria berbaju hitam ini, yang dikenal sebagai penyiksa, memiliki aura yang luar biasa. Bahkan monster tua papan atas seperti Kaisar Tulang Putih dan Dewa Bintang Jatuh jauh lebih rendah. Monster tua Su, jangan kaget. Ayo lakukan dengan cepat, biarkan kursi ini melihat dan melihat, berapa kali kultivasi Spirit Wheel Realm Anda dapat melompat? Petik 2. Nine Nether Cross mencibir. Bangkit, penuh hinaan dan provokasi. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan melambaikan tangannya, gagak kecil, jangan katakan bahwa, bagaimanapun juga, sesama Taoisu telah brilian, bahkan jika dia bereinkarnasi sekarang, kultivasinya tidak bagus. Pada pandangan pertama, itu tidak bisa diremehkan. Petik 2. Kata-katanya biasa saja, tapi merendahkan. Iblis tua beralis putih itu menatap Sui dengan cemas. Sekarang dia juga mengerti bahwa Su Xuanjun di depannya bukan lagi legenda tertinggi yang bisa dengan mudah menekannya saat itu. Tepat saat suara itu bergema, pria berbaju hitam itu sepertinya membuat keputusan dan berbalik dan berjalan menuju sisi ini. Dalam 9 tahun terakhir, dia menghabiskan semua tenaga dan waktunya, dan menahan tekanan yang tak terbayangkan, sebelum dia tiba di batu nisan setinggi 7 kaki. Tidak ada kebetulan, dalam 3 jam, Anda akan dapat mencapai batu nisan. Tapi sekarang, setelah mengetahui sesuatu tentang reinkarnasi Sui, pria berbaju hitam itu dengan tegas melepaskan kerja keras selama 9 tahun. Dia tahu bahwa selama dia menangkap Sui, dia tidak hanya akan mendapatkan rahasia loh batu, tetapi juga mencari tahu di mana rahasia reinkarnasi disembunyikan. Saat pria berbaju hitam itu berbalik dan menjauh dari area di mana prasasti itu berada, kekuatan reguler tak terlihat yang menekannya juga menurun tajam. Dan kekuatannya meningkat. Boom, ledakan, ledakan. Pria berbaju hitam itu meletakkan tangannya di punggungnya, matanya yang abu-abu hitam melonjak seperti pusaran, dan tubuh yang awalnya kurus dipenuhi dengan energi penghancur. Kekuatan horor. Ternyata tahanan tinggal selangkah lagi untuk menyerang alam kerukunan misterius. 9 gagak neter terkejut, dan baru saat itulah ia mengetahui bahwa cara si penyiksa menjadi sangat kuat sehingga sangat menakutkan. Perlu dicatat bahwa di dunia bawah saat ini, peran kesempurnaan besar di dunia misterius tidak berbeda dengan penguasa tertinggi yang sebenarnya. Setan tua beralis putih itu menelan ludah dengan susah payah, tubuhnya kaku. Kekuatan pria berbaju hitam itu begitu kuat sehingga ketika dia melihatnya dari kejauhan, kepanikan dan teror yang tak terkendali muncul di hatinya. Selain itu, iblis tua beralis putih sangat menyadari bahwa ada aura malapetaka yang sangat menakutkan pada pria berbaju hitam, yang merupakan keanehan yang tak terlukiskan kekuatan, seperti dao besar dan kesengsaraan surgawi, keras. Hanya Sui yang tampak acuh tak acuh seperti biasanya. Pada saat inilah dia akhirnya berani menyimpulkan bahwa peran tahanan di Paviliun Jiutian seharusnya jauh di atas sipir. Karena sipir itu menakutkan, tetapi kultivasinya ada di alam Xuanzhao. Namun, penyiksanya berbeda, dan seharusnya seseorang dari alam misterius yang memenuhi syarat untuk memegang posisi ini. Sampai 30 meter dari monumen batu, pria berbaju hitam itu meregangkan pinggangnya, seolah-olah dia telah melepaskan semua kekuatan yang menindasnya. Naik ke tingkat teror yang luar biasa. Sudut bibirnya sedikit berkedut, sebuah senyuman muncul, dia memandang Sui dari kejauhan, dan berkata, "Rekan Taoisu, tolong tunjukkan kekuatan supernaturalmu, biarkan aku melihat." 9 gagak neter gemetar, dan ada sedikit ketakutan yang mendalam di mata merahnya. Tapi melihat Sui tersenyum, dia berkata, "Lupa memberitahumu, di area terlarang ini, akulah tuannya. Langit dan bumi, untuk saya gunakan, semua hal, ikuti kata hati saya. Dan karakter sepertimu hanya layak untuk berlutut dan patuh." Ketika suara acuh tak acuh terdengar, Sui mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan ringan. Ini. Mata pria berbaju hitam itu tiba-tiba menyusut, dan ekspresi awalnya yang arogan dan acuh tak acuh juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tanpa ragu-ragu, pria berbaju hitam itu memimpin. Berteriak. Klik.
Klik. Dan saat pria berbaju hitam itu memotong pisaunya, dalam sekejap, langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelap, dan aura malapetaka yang mengerikan menyebar seperti tanah longsor dan tsunami, seolah-olah hukuman ilahi sudah dekat. 9 gagak neter menakutkan, dan mereka secara tidak sadar mengoperasikan basis kultivasi untuk melawan kekuatan pedang yang menakutkan, tetapi mereka masih merasa tercekik. Kekuatan apa ini? Iblis tua beralis putih ketakutan, berubah menjadi cahaya dan menghindarinya jauh-jauh, dan berencana untuk merobek kekosongan untuk melarikan diri kapan saja. Energi pedang semacam ini terlalu luar biasa, seperti kekuatan surgawi yang datang ke dunia. Boom! Pedang berkaki 3 itu menebas ke arah Sui. Ini hampir seperti teleportasi. Tetapi ketika mereka mencapai tempat 10 kaki di depan Sui, ki pedang berkaki 3 itu tiba-tiba jatuh ke dalam rawa, dan kecepatannya tiba-tiba turun setengahnya. Ketika mereka mencapai 3 kaki di depan Sui, 3 kaki energi pedang sudah bergetar hebat, seperti ikan yang berjuang dengan panik di es yang membeku. Hah? Pria berbaju hitam itu mengedipkan matanya. Di dunia ini, kekuatan reguler yang tak terlihat muncul, berubah menjadi tangan besar, dan menyelimutinya. Ini seperti tangan Tuhan yang menekan dunia. Boom! Pisau berkaki 3 itu hancur seperti selembar kertas. Bagaimana? Pria berbaju hitam itu kaget dan akhirnya menyadari masalahnya. Awalnya, dia berpikir bahwa karakter di alam roda roh seperti Sui ditakdirkan untuk ditekan oleh kekuatan tak terlihat yang menyelimuti dunia ini. Tetapi baru pada saat inilah pria berbaju hitam itu tiba-tiba menyadari bahwa kebenaran benar-benar kebalikan dari apa yang dia harapkan. Kekuatan aturan tak terlihat yang tercakup dalam area terlarang ini dapat sepenuhnya digunakan oleh Sui. Sayangnya, saat saya menyadarinya, sudah terlambat. Berlututlah. Sui yang acuh tak acuh terdengar. Saya melihat tangan besar itu sudah menghancurkan kekosongan, menekan ke arah pria berbaju hitam itu. Aura mematikan dan berbahaya itu seperti sebilah pedang, menusuk pria berbaju hitam itu lagi. Hukum dipoles seperti batu giok hitam, dengan 3 mata dan 8 lengan, masing-masing memegang pisau, pedang, ruyi, lonceng perunggu, daoin, pengocok, penggaris giok, lampu perunggu 8 harta cahaya dan bayangan. Itu juga menakutkan hingga tingkat yang tak terbayangkan. Membakar 8 roh. Metode rahasia tertinggi yang penuh dengan jalan malapetaka. Istirahat. Pria berbaju hitam itu berteriak keras, mengangkat 8 tangannya, dan 8 harta dari berbagai bentuk tiba-tiba meledak menjadi kekuatan bencana yang mengerikan, dan menghantam tangan besar yang datang untuk menekan. Boom! Langit dan bumi bergetar hebat, gunung dan sungai berguncang. Di bawah tatapan yang luar biasa dari 9 neter cross dan setan tua beralis putih, pria berbaju hitam setinggi 90 kaki itu dihancurkan oleh tangan besar Sui dan pingsan. Setiap kali runtuh, pria berbaju hitam itu gemetar, dan wajahnya menjadi pucat. Bahkan kepalanya ditekan ke tanah, dan tidak mungkin untuk mengangkatnya. Gempa. Dari kejauhan, pria berbaju hitam itu penuh malu dan malu. Iblis tua beralis putih itu tertegun sejenak. Lalu dia menepuk-nepuk telapak tangannya dengan ekstasi dan berkata, dan seekor anjing mungkin menjadi lawan Tuan Su. Sekarang aku melihatnya, itu tidak sebaik ayam dan anjing. Meskipun dia mengatakan itu, dia sebenarnya menyeka keringat dingin secara diam-diam, untungnya dia tidak lari dari ketakutan tadi, jika tidak, dia harus diselesaikan oleh Master Su Qiuhu. 9 gagak neter tercengang, seperti disambar petir. Sebelumnya, itu menghina dan provokatif, dengan bercanda mengatakan bahwa setelah reinkarnasi, hanya Sui, yang telah berkultivasi di alam roda roh, yang dapat melompat beberapa kali. Dalam sekejap mata, penyiksa yang dia anggap sebagai pendukungnya ditampar ke tanah dengan tamparan. Langit dan bumi bergolak, asap dan debu memenuhi udara. Pria berbaju hitam itu batuk darah dari bibirnya, dan dia malu dan marah. Aktif! Dia meraung dari bibirnya, dan tubuhnya meledak dengan aura bencana dan kehancuran yang dahsyat. Keganasan semacam itu cukup untuk dengan mudah membunuh kaisar dari ranah Xuan Yu di ranah yang sama. Namun, di bawah tekanan telapak tangan Sui,
perjuangan pria berbaju hitam saat ini, tidak hanya tampak pucat dan tidak berdaya, tetapi saat dia melawan, jumlah tekanan yang dia derita menjadi semakin menakutkan. Hanya dalam beberapa kedipan, retakan muncul di kulit tubuhnya, darah mengalir, dan tulang-tulang di tubuhnya membuat suara gesekan yang kewalahan, dan pipinya bengkok. Saya mengatakan bahwa di area terlarang ini, saya adalah penguasa hidup dan mati. Tidak jauh, Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan katakan bahwa kamu hanyalah karakter di alam yang dalam dan terpencil, dan jangan bicara tentang kekuatan dari Dark Ancient Forbidden, yang telah Anda kuasai. Semua akan dikendalikan oleh saya, tidak dapat bersaing." Dengan kata-kata ini, pria berbaju hitam itu tampaknya akhirnya menyadari betapa tak tertahankannya situasinya, dan mendesis, "Tidak heran Anda, Su Xuanjun, yang hanya memiliki tingkat kultivasi spiritual dalam kehidupan ini, berani lari liar di sini. Kamu sudah mengendalikan kekuatan batu nisan itu saat itu." Dia mengerti. Mengerti. Lawannya bukanlah Su Xuanjun, tetapi batu nisan yang berdiri di area terlarang ini, menekan seluruh kota kematian. Perlu dicatat bahwa bahkan dengan kultivasinya, butuh 9 tahun penuh untuk mencapai batu nisan dengan susah payah selangkah demi selangkah. Alangkah dahsyatnya kekuatan yang terkandung dalam monumen tersebut. Dan sekarang Su Xuanjun dapat dengan mudah mengontrol kekuatan batu nisan itu. Dalam situasi ini, Su Xuanjun benar, di area terlarang ini, dia adalah master yang tak tertandingi. Jadi, penyiksa pun mudah ditindas, apalagi sekarang, dia bisa kabur sejauh yang dia mau. Gagak kecil, kamu berjanji untuk memenggal kepalamu dan memainkannya untukku, jadi biarkan saja. Kata-kata ringan masih bergema. Melihat tangan Su Yi yang menyelidik meraih dari udara, pasukan reguler berubah menjadi tangan besar, dan dengan mudah meraih 9 Nether Cross yang melarikan diri dengan sayap mereka. Sama seperti bunga Buddha, pernyataan yang meremehkan. Monster tua Su, kamu dan aku tidak pernah memiliki keluhan atau permusuhan, mengapa kamu selalu ingin menjadi musuhku? 9 gagak Nether berteriak marah. Jangan pura-pura dirugikan, bagaimana bisa kamu tidak mengerti kebenaran memenangkan raja dan kehilangan bandit? Su Yi mengangkat tangan kanannya dan menepuk dahi Jiuyu Mingya. Nine Nether Cross menatap Venus di depan matanya, kepalanya pusing, dan dia berkata dengan marah, "Monster tua Su, jika Anda memiliki sesuatu, bunuh Lao Su dan lihat apakah Lao Su akan berteriak untuk rasa sakit." Gagak kecil, kamu masih ingin mati di tangan Master Su untuk karakter sepertimu? Pemikiran yang penuh harapan. Tidak jauh, iblis tua beralis putih datang dan menegur 9 Nether Cross, lalu menoleh untuk meminta instruksi Su Yi, "Tuan Su, biarkan orang tua itu membunuh gagak kecil ini. Agar tidak mengotori tanganmu." Dia tersenyum menyanjung, yang disebut rendah hati dan penurut. Pria tua dengan alis putih, brengsek. 9 gagak Nether sangat marah sehingga mereka mengutuk, dan sebelum mereka selesai berbicara, dengan telapak tangan Su Yi mengerahkan kekuatan, 9 gagak Nether pingsan hidup-hidup. Kamu lihat dulu. Su Yi menggunakan kekuatan batu nisan untuk sepenuhnya memenjarakan Taoisme 9 Nether Crow, dan kemudian mengangkat tangannya dan melemparkannya ke iblis tua beralis putih. Ikuti perintah Tuan Su. Monster tua beralis putih itu menerima perintahnya dengan kagum, dan hatinya benar-benar rileks. Dia menyadari bahwa Su Yi tidak berencana untuk peduli dengan upaya ketakutan untuk melarikan diri barusan. Benar, dengan pikiran dan kepribadian Tuan Su, bagaimana mungkin dia mempermalukan saya, seorang tua, atas masalah sepele ini? Iblis tua beralis putih itu menghela nafas pada dirinya sendiri. Sekarang, bisakah kita mengobrol dengan baik? Su Yi melangkah maju dan menatap pria berbaju hitam di tanah. Betapa menakutkannya kekuatan tak kasat mata di dunia ini. Tetapi di depan Su Yi, seperti seorang punggawa yang bertemu raja, dia sangat lembut. "Apa yang ingin kamu bicarakan, rekan Taoisu?" Pria berbaju hitam itu jelas tenang dan menyerah berjuang sepenuhnya. "Mari kita bicara tentang paviliun Jiutian Anda." Su Yi berkata tanpa ragu. Mata pria kulit hitam itu menyipit, dan dia terdiam. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.
Terima kasih.